Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Nikita Tamala dari kelas PAID yang akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fikih kelas 7 di MTS Al-Amin Kota Kediri tahun 2022-2023. Yang pertama dari bab pendahuluan, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh misi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melatih peserta didik untuk berpikir secara kritis. Salah satu upayanya yaitu dengan menerapkan metode diskusi di dalam meningkatkan hasil belajar fikih. Misi tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila mereka memahami seluruh materi yang telah disampaikan sehingga dapat memecahkan suatu masalah di dalam diskusi tersebut. Di dalam penelitian ini menerapkan metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar fikih kelas 7 di MTS Al-Amin Kota Kediri. Yang selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di proposal saya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan metode diskusi dalam pembelajaran fikih, dan yang kedua, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fikih. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui penerapan metode diskusi dalam pembelajaran fikih, dan yang kedua untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fikih. Yang selanjutnya manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang selanjutnya penelitian terdahulu dari proposal saya ada dua, yaitu dari Azizah dengan judul pengaruh penerapan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Dan yang kedua dari Sri Maulidani dengan judul penerapan metode diskusi pada pembelajaran fikih kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Ponpes Al-Islah Desa Manunggal Makmur Kabupaten Tunjang Jabung Provinsi Jambi. Yang selanjutnya dari bab 2 landasan teori. Yang pertama konsep dan teori. Metode diskusi merupakan forum di mana setiap siswa dapat memperkuat pendapatnya sendiri dengan mengemukakan argumentasinya sendiri berdasarkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam diskusi ini memberi siswa kesempatan untuk menggunakan apa mereka ketahui dan informasi yang telah mereka miliki, tetapi saling menghormati tentang mengutarakan pendapat mereka. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Metode diskusi sendiri itu merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dengan adanya proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, siswa dituntut untuk dapat belajar aktif di dalam kelas, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran fikih dalam kajian yang relevan. Dengan menerapkan metode diskusi pada pembelajaran fikih, maka minat belajar siswa pada pembelajaran fikih meningkatkan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Yang selanjutnya, hipotesis penelitian. HA, metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar fikih berpengaruh terhadap pembelajaran fikih di MTS Al-Amin Kota Kediri. H0, metode diskusi dalam meningkatkan hasil belajar fikih tidak berpengaruh terhadap pembelajaran fikih di MTS Al-Amin Kota Kediri. Yang selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana hasil penelitian menggunakan angka statistik. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian di mana spesifikasinya direncanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik dari awal hingga desain penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian dan divisi operasional. Variabel penelitian yang pertama
variabel bebas, dan variabel terikat. Dan definisi operasional dari proposal saya yaitu metode diskusi dan hasil belajar. Yang selanjutnya populasi dan sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, yang mana penelitian memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi yang kemudian dijadikan anggota sampel. Dari beberapa jenis probability sampling, penelitian ini menggunakan jenis cluster sampling karena pengambilan anggota sampel yang dipilih secara random dalam bentuk kelompok dan semua anggota dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik yang sama. Dan juga penelitian merandom dari jumlah populasi yang benar, maka untuk setiap sampel berasal dari kelas 7B dan 7F. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data dari proposal saya ada 3, yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Yang selanjutnya instrumen penelitian dari variabel metode diskusi seperti ini, dan dari hasil belajar seperti ini. Yang selanjutnya analisis data. Yang pertama persiapan, yang kedua tabulasi data, yang ketiga uji validitas instrumen penelitian, yang keempat uji reliabilitas, yang kelima deskripsi data, yang keenam uji normalitas data. Yang terakhir adalah jadwal penelitian saya, yaitu ini. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.